Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Hadirin Allah rahmatullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri undangannya. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, sholat kita, tadarus kita, zikir kita, infak dan sedekah kita itu pertama jadi wasilah kifarat atas dosa-dosa kita minimal seminggu. Amin. Dan karenanya juga menjadi pemacu dan pemicu untuk kita terus belajar memperbaiki diri dalam rangka mengisi sisa hidup kita ini. Mudah-mudahan lebih baik dan lebih baik sesuai dengan titah dan perintah Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, teladan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'in, para tabi'in, para ulama yang soleh yang merupakan pewaris dan pelanjut perjuangan Rasulullah. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai ajal menjemput mereka. Amin. Melalui salawat dan salam ini juga kita bermunajat. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua, wabil khusus hadir di rumah Allah. Karenanya kita juga berharap diberi kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Dan kita berharap mudah-mudahan akhir hidup kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melalui salawat dan salam ini juga mudah-mudahan sampai kepada anak cucu kita, sehingga mereka pun diberi kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai azal menjemput mereka, bahkan sampai jagat raya ini berakhir. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum binas. Sesungguhnya manusia yang paling paripurna, yang paling baik adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Bahkan pada hadis ini tidak disebutkan sesama muslim, tapi sesama manusia. Jadi bagaimana pengejawantahan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin itu terwujud pada perilaku kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan selalu bermanfaat pada sekitarnya, pada sesama kita, bahkan pada alam lingkungan ini. Itulah makanya kita tahu dimanapun, di negara manapun, manakala Islam itu mayoritas, maka seluruh penduduknya itu aman. Dan sebaliknya menjadi fakta, tidak bisa dipungkiri, ketika umat Islam menjadi minoritas, maka teraniaya, terzalimi di situ. Itu sudah fakta. Bagaimana Uighur di Cina, bagaimana Rohingya di Myanmar,
Itu sudah fakta. Apalagi barangkali saudara kita sekarang terzalimi yang ada di Palestina. Ketika memang negaranya dihegemoni, dijajah oleh bangsa Yahudi, kaum Zionis. Makanya tadi saya kutip penggalan ayatnya dari surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 51. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudu wa nasara auliya ba'duhum auliya ba'di. Di situ lamnya lam nafi ya. Hei orang-orang yang beriman. Nah, kalau ini hitopnya khusus buat kita yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian sekali-kali memilih pemimpinnya itu dari kaum Yahudi dan Nasara, atau yang punya ideologi Yahudi dan Nasara. Bisa saja KTP-nya Islam, tetapi perilakunya, ideologinya Zionis, bisa saja. Atau bahkan lebih Zionis daripada orang Yahudi, atau lebih Nasara daripada orang Nasara. Itulah kelompok mereka yang kafirun, fasikun wal munafikun. Bahkan pada Al-Baqarah misalnya dikatakan bahwa orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena kalau orang kafir udah jelas kan, kita bagaimana kita bersikap. Tapi orang munafikun kan bajunya bisa saja muslim, tapi perilakunya lebih buruk daripada kafirun dan fasikun. Nah, untuk itulah hadirin Allah, melalui mimbar yang mulia ini saya mengambil judul selektif memilih pemimpin sebagai wujud ketakwaan kita dan syukur kita kepada Allah. Karena pada ayat 51 Al-Maidah itu jelas dikatakan situ letterlock gitu loh. Ayatnya qat'i. Allah mendengarkan jangan sekali-kali kalian itu orang yang beriman. Khusus pada beriman. Jadi kita tidak peduli bagi orang yang tidak beriman, silakan bebas. Jadi umat apalagi non muslim ini, yang muslim saja yang tidak beriman mati tidak kena dari ayat ini. Khusus kepada orang Islam yang beriman kena ayat ini. Wajib. Janganlah sekali-kali kalian memilih pemimpin itu dari kaum Yahudi dan Nasara. Udah jelas itu. Kita tidak tidak menyinggung umat yang lain. Ini kan untuk orang Islam yang beriman. Jadi tidak kena sara ini. Karena ini kan lingkungan kita. Sebagai perwujudan dari surat Al-Asr misalnya. Bahwa kita ini sesama saudara itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sebab kalau kita tidak saling memberi nasihat, itu rugi. Adapun yang diberi nasihat silakan, mau melakukan atau tidak kan tidak ada paksaan. Hanya sekali lagi amar atau perintah Allah ini wajib. Janganlah sekali-kali kita orang beriman memilih pemimpin dari kaum Yahudi dan Nasara atau orang yang muslim tapi ideologinya Yahudi dan Nasara. Dari mana kita tahu? Kaidah usul fikih mengatakan fahkum bidawahir Allahu yahkumu bisrair. Kita lihat dari perilakunya, dari ucapannya, dari perilakunya, dari track recordnya kan tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Ya kalau yang syir, yang rahasia itu hanya Allah. Fahkum bidawahir Allah. Kita ini hanya bisa melihat itu kan yang nampak, yang empirik. Sementara yang syir kita tidak tahu, makanya Allah itu hanya Allah yang tahu. Maka kita bisa melihat dari track recordnya, dari jejak rekamnya seperti apa perilakunya. Kita jangan mau dibodohi lagi, dikibulin lagi. Oh kita mau baik, toleran itu bukan hal yang seperti itu. Justru toleran itu konsisten kita dengan agama kita, dengan keyakinan kita. Yang punya agama lainnya silakan. Toleran itu bukan mencampur adukan, dioplos, bukan, itu menyesatkan. Auzubillah bahwa itu adalah bagian perintah Allah yang menunjukkan syukur kita kepada Allah dan jalan ketakwaan kita. Kenapa? Karena pada ayat itu dikatakan wa may yatawallahu minkum bainahu minhum. Ketika kita memilih mereka dan perilaku kita sama, yes man, maka kata Allah itu bagian dari mereka. Dan ayatnya ditutup innallaha la yahdul qaumil zalimin. Sesungguhnya Allah itu
tidak akan memberi petunjuk pada orang yang zalim. Jadi ketika kita memilih pemimpin dari kalangan mereka, kafirun, fasikun, dan munafikun itu, kita termasuk orang di situ. Dan Allah tidak akan beri petunjuk pada yang sesat. Bahkan kita dianggap sesat. Kata Allah itu dalam Al-Quran. Makanya barangkali dulu pernah ramai ya, mau dihilangkan bahkan pada Al-Maidah ayat 51 itu, tidak suka. Bahkan diterjemahkan bahwa bukan pemimpin tetapi sahabat katanya. Udah jelas itu kok nih, pemimpin. Sekali lagi, kita jangan memiliki. Barangkali bagi kita panduannya pemimpin kita itu adalah pemimpin yang kalaupun tidak persis mempunyai sifat patonah, sidik, amanah, tabligh, udah jelas. Bagaimana prophetic leadership, kepemimpinan Rasulullah mencontohkan kepada kita yang cerdas, yang amanah, yang benar dan membenarkan yang benar dari Allah. Kemudian yang tidak kadzib, yang tidak kizib, yang tidak bohong, yang suka berdusta, sampaikan apa adanya. Sekali lagi, jangan sampai kita terzolimi karena kebodohan kita, dan memaafkan kezaliman. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menegaskan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innal kafira sadid. Sungguh kata Allah di situ lamnya lam taukid, sungguh bagi orang yang bersyukur atas nikmatku maka la azidanakum, dengan serta merta akan ditingkatkan, ditambahkan lagi nikmatnya kata Allah. Artinya jangan ragu-ragu. Kalau kita bersyukur, syukur bil makna kita konsisten dan konsekuen di jalan takwa. Di antaranya tadi dalam memilih pemimpin. Jangan kriteria yang lain, jangan mau dibodohi, udah jelas. Walain kafartum, kalau kita membangkang, nggak mau turut dan patuh pada Allah melalui contoh Rasulnya, inna adabillah sadid, sungguhnya azabku amat pedih kata Allah. Ini ancaman bagi orang yang membangkang, tidak mau turut dan patuh pada Allah, maka azab amat pedih. Dan kalau kita membangkang, nggak serta merta gitu, diberi kesempatan untuk kita bertobat, untuk berpercaya. Oke lah yang sudah mah kekeliruan kita, kebodohan kita, tapi mulai sekarang ke depan kita harus betul-betul selektif dalam menentukan sikap kita di antara memilih pemimpin yang paling tidak mendekati kriteria leadership prophetic, yaitu yang patonah, amanah, sidik, dan tabligh. Wallahu a'lam. Apalagi sekarang saudara kita di Palestina sedang digempur habis-habisan oleh kaum kafirun Yahudi dan kelompoknya yang katanya didukung oleh Amerika. Memang dari dulu kan Amerika Yahudi besar ya. Kalau Israel katanya little yang Yahudi, sementara Amerika itu big Yahudinya. Jadi wajar kalau mereka saling membantu. Karena tadi itu surat tadi bahwa di antara mereka itu pasti saling membantu. Dan itu sudah begitu. Untuk itulah mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan kita bisa berbenah, dan Allah menakdirkan wa makaru wa makarullah wallahul makirin. Mudah-mudahan pemimpin kita ke depan betul-betul orang yang beriman, yang cerdas, yang amanah, yang benar dan membenarkan yang benar dari Allah, dan yang tidak suka berbohong. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi an kulli sahabati rasulillah ajma'in wa barik wa salim. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna taufiqa ta'ah wa bu'dal masyia wa sidqaniya wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid asinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa subha wa qub aydana 'anil zulmi wa syirka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum.